ampunkan semua dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa selain syirik. Maka kalau kita punya salah dengan Allah, taubat, selesai masalah. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Makanya ibu-ibu, sebenarnya agama Islam ini agama yang paling sportif. Allah Subhanahu wa taala itu kalau berurusan dengan Allah, enggak ada yang susah, semua mudah. Apa sih urusan sama Allah? Soal ibadah kita kepada Allah itu kan tidak banyak, palingan sholat, ya kan? Gampang, nggak bisa sholat tegak, duduk, gampang nggak? Gampang, nggak bisa sholat duduk, baring, gampang? Nggak ada air, baring, gampang? Nggak ada air, kan begitu kan? Anak nangis-nangis, tidurkan dia di samping kita, siapkan susunya. Menangis dia ambil air susu itu cucukkan ke mulutnya, lanjutkan sholat, kan begitu kan? Puasa, nggak bisa puasa, qadha, nggak bisa qadha, fidyah. Dengan Allah itu gampang betul. Zakat yang wajib cuma 2,5%. Jadi berurusan dengan Allah itu jauh lebih mudah dibanding berurusan dengan manusia. Oh, saya dulu punya dosa, punya salah. Jangan khawatir, Allah Maha penerima taubat. Yang penting jangan diulang lagi, menyesali yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak sholat taubat. Saya ulang, menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak sholat taubat. Jadi berurusan dengan Allah jauh lebih mudah dibanding berurusan dengan manusia. Kalau salah dengan Allah, taubat selesai masalah. Tapi kalau salah dengan manusia, tak cukup dengan taubat. Sampai kita minta maaf dengan orang itu, betul? Ustazah, saya tidak sengaja ngomongin orang saja. Saya istighfar aja 2000 kali. Bisa? Tidak bisa. Saya sholat tasbih, saya sholat taubat, bisa? Sampai kita minta maaf kepada orang itu, bayangkan. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang itu, maka apakah selesai di dunia? Belum. Kalau dia tidak memaafkan, maka akan sampai ke hari akhirat. Nanti di akhirat kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita benci dia, yang kita hujat dia, yang kebaikannya kita anggap sebagai sebuah keburukan, orang-orang yang kita hianati, orang-orang yang kita jahati. Kita akan ketemu sama dia di padang mahsyar dan kita akan berikan pahala kita untuk dia. Nauzubillah. Maka kalau punya salah dengan Allah, taubat selesai masalah. Kalau kita punya salah dengan manusia, kita harus minta maaf. Sampai kapan? Sampai kita minta maaf aja. Jadi tidak harus dimaafkan. Ustazah, saya sudah minta maaf kepada dia, tapi dia tidak mau memaafkan. Dia buang muka sama saya. Enggak apa-apa, mungkin mukanya banyak. Yang penting kita udah minta maaf. Tapi ingat, ini saya sering sampaikan dulu nih. Udah lama nih saya nggak nyampaikan ini. Tapi ingat, minta maaf kepada Allah tidak sama dengan minta maaf sama manusia. Kalau minta maaf kepada Allah, buka aib kita, nggak apa-apa. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya tertidur ya Allah, karena saya habis menonton tengah malam, tidak sholat subuh. Ya Allah, maaf ya Allah, tadi pagi saya keluar rumah pakai KTB karena panas ya Allah. Please ya Allah, maaf ya Allah. Ya Allah, ya Allah, maaf, tadi pagi saya nyuruh uang suami karena dia pelit, duitnya banyak, tak mau kasih. Dengan Allah itu kalau kita punya salah, buka aib kita, nggak ada masalah. Tapi kalau minta maaf dengan manusia, jangan buka, tutup aja. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa gitu? Pokoknya salah, saya minta maaf. Ngapa dulu? Bilang dulu, jangan ngomong. Nanti ibu bilang pula, kemarin ibu tak datang pengajian gabungan, kami gosipkan ibu. Siapa-siapa aja kalian, atunya buah, atunya. Nggak bisa. Kalau minta maaf dengan manusia, jangan sebut salah kita. Karena Allah Maha Pengampun, manusia tidak Maha Pemaaf. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Kemarin anak ibu main ke rumah saya, nakal betul. Saya cubit dia, Bu. Lebam di sininya itu karena saya cubit, Bu. Jangan. Jadi kalau minta maaf kepada manusia, tutup aib. Kenapa? Karena ada 3 aib yang wajib kita jaga. Pertama adalah aib kita.
Tak boleh lagi kita itu suka-suka ngomong, oh dulu saya ini jahiliyah, dulu saya ini you can see, dulu saya kerjakan semuanya, sekarang saya hijrah. Dulunya dibahas yang jelek-jelek, tak boleh. Aib kita wajib kita jaga. Yang kedua, aib orang wajib kita jaga. Yang ketiga, aib orang yang meninggal dunia wajib kita jaga. Bayangkan, aib kita aja wajib kita tutup, apalagi aib orang. Betul? Maka berhenti menceritakan hal yang bukan bagian urusan kita. Orang salah saja kita ceritakan, kita dosa, apalagi orang yang sudah melakukan sebuah kebenaran. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ulang ceritanya. Ini bayangkan ya, ini usia udah berapa nih Bu? 17 lah. Nggak ada wajah-wajah 20-an lah. Dan lewat bentar lagi nampak ini. Ibu-ibu kalau udah usia 50-an, 60-an, itu nggak usahlah mikir banyak lagi. Sekarang fokus aja gimana caranya kita mikir masuk surga, betul? Yang bukan bagian urusan kita jangan pegang-pegang juga lagi. Apalagi mencerita-ceritakan. Nah ini gini Bu. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bule, padek, tasalik, idui, buloleh. Jadi orang ko lawak mak. Lalu kemudian dia panggillah Rasulullah. Ya Muhammad ta'al. Kesini Muhammad. Ada apa Aisyah? Unzur ya Muhammad innahu mudhik. Tengok Muhammad, itu ada orang lucu betul. Apa pula lucu? Ya, udahlah pendek, bule, padek, tasalik, Yahudi, duit lo lah Aisyah. Jadi apa kata Rasulullah? Uskuti ya Aisyah. Diam kau Aisyah. Kenapa diam ya Muhammad? Kan betul dia lucu. Apa kata Rasulullah? Kalamuka li akhuka. Kau ceritakan saudaramu. Walaupun yang kau ceritakan itu betul, tapi dia enggak suka diceritakan, itu termasuk ghibah. Walaupun betul. Lalu kemudian Aisyah protes. Loh, emangnya apa batasan ghibah itu ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Hatta qalas na'am. Engkau ngangguk saja ghibah. Ini wajah mengangguk semuanya. Jadi kalau ada orang yang ceritakan orang kepada kita, jangan asal mengangguk aja. Tengok lo tu ibu tu, sejak ganti suami yang ketujuh, beli kulkas 10 pintu. Sombong pula. Tak pernah ke masjid. Astagfirullahaladzim. Iya pula ya. Astagfirullahaladzim. Iya pula ya. La ilaha illallah. Iya ya. Gosip itu. Kok astagfirullahaladzim mati? Itu tak boleh. Mengangguk itu tak boleh Bu. Terus gimana Ustazah? Masa aku geleng-geleng bukan menggeleng. Ini harus tahu caranya nih. Sebelum pulang nih harus tahu nih. Biar kita berhenti melakukan ini semua nih. Kalau orang yang beriman, dia tidak mau bergibah. Lalu orang yang mengajak dia bergibah. Caranya gimana? Jangan asal mengangguk aja. Caranya gimana? Cara yang pertama adalah kalau bisa ibu pergi. Tapi jangan bohong. Aku mau ke toilet padahal enggak. Ibu pergi saya. Oke? Cara yang kedua adalah kalau bisa ibu sebutkan kebaikan orang yang dia ceritakan. Bisa tuh? Lambe anggua. Ibu sebutkan. Walaupun dia suaminya udah 7, dia rajin sedekah loh. Itu. Sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gibahkan. Atau pakai cara yang ketiga, ingatkan dia. Kau ni ngomongin orang terus, tayo tanda. Berani gak? Kalau nggak berani mengingatkan orang yang salah, maka bertemanlah dengan orang yang baik saja. Nggak ada orang baik di rumah aja lama. Jadi mengangguk riba. Ustazah kalau diam riba enggak? Diam enggak boleh. Karena as-sukutul haram. Mendiamkan keharaman adalah haram. Riba itu haram. Kalau didiamkan kita melakukan hal yang sama. Kau takut keluar rumah saja ya.
Bu, apapun yang kita lakukan, kalau ceritakan jeleknya orang, tetap itu ghibah. Tak minta maaf di dunia, minta maaf di padang mahsyar. Sekarang persoalannya, ya kalau kita kenal dengan orang itu, kita ghibahkan orang-orang masjid, setiap habis sholat minta maaf kan? Mau lahir batin ya, mau lahir batin ya, mau lahir batin ya, aman. Jadi kalau mau ghibahkan orang masjid aja. Kita bisa mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya. Bisa. Sekarang gimana kalau kita ngomongin orang yang kita nggak kenal? Itu repotnya. Makanya sering saya bilang sama ibu-ibu semuanya, kalau makan di rumah makan tuh makan aja lah. Nikmati makanan kita, nikmati makanan kita, cerita tentang kita. Jangan dicalik-calik aja meja sebelah tuh lah. Ini kadang-kadang tengoklah tuh, tengok tuh. Ngapa tuh bapak tuh jangan kau tengok dulu nanti ya. Kau tengok nanti dia. Tengok sebelah ngapa? Gapuak paruinya, dah. Gemuk dia, dah. Setelah itu dia pergi bayaran, dia pulang. Kemana mau ibu cari dia? Sampai ketemu di padang mahsyar. Oke? Ngapa gitu nengok saya? Banyak dosa. Yang sering saya contohkan, pergi ke pesta jalan berempat, pulang jalan kaki, pengantinnya bengkok alisnya, halakan nelo pengantin. Datang orang keempat, iyo kalionyo jalan, kena pula tukang masak, kena gosip. Datang, iya mak andamnya entah apa-apa, kena pula mak andam. Yang keempat, ponakan aku nikah jelek juga kemarin, dah kena pula ponakan. Sampai ketemu di dunia atau sampai ketemu di padang mahsyar. Minta maaf di dunia atau sampai ketemu di padang mahsyar. Gosip ini soal serius, dia termasuk dosa besar, nauzubillah. Karena ini bab hablum minan nas. Kita kan janjinya bab hablum minan nas, betul? Maka jangan mengomentari hal yang bukan urusan kita. Orang jelek saja tak boleh kita omongkan, apalagi orang yang sudah baik. Bu, ibu diajak suami makan ke pecel lele. Dek, makan yuk pecel lele di situ yuk. Ibu ndak suka, Bu. Ibu ndak pengen makan di situ. Lalu ibu bilang kayak gini, ndak usah lagi bang. Itu pecel lelenya ndak enak. Ayamnya kecil. Tukang